Saya menyapa sidang jemaat sekalian, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, hari kenaikan Tuhan kita. Tapi saya melihat di depan sini sidang jemaat masih kayak ada yang cemberut, ada yang kurang semangat. Sekali lagi sambil menyapa kanan kirinya, tepuk pundak kanan kirinya. Ada sukacita, amin. Ayo. Tepuk kanan kiri, depan belakang atas bawah. Puji Tuhan. Saya menyapa oma-oma di lantai 1, Shalom. Puji nama Tuhan. Di hari yang sangat spesial ini, di hari sukacita ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Ia telah menyelesaikan karya keselamatannya bagi setiap dari kita, mengalahkan maut dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Maka pada hari ini saya mengundang sidang jemaat sekalian untuk mari kita bersungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap dari kita. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh yang menjelaskan betapa besar cinta kasih Tuhan atas setiap dari kita. Yesus Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu, ku pandang kemuliaan-Mu, Imam bersama aku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan tatamu, sujud di depan tatamu, lakukan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia bagi-Mu sujud di depan tatamu, takutkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan, tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu Tuhan, bagi-Mu segala pujian. Saya
yang sedang bangkit berdiri, mari kita muliakan nama Tuhan. Oh, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, bermohon bagiku, maka jiwaku memuja Tuhan, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, akulah karya-Mu. Engkau Tuhan ku tinggikan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus Tuhan. Akulah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Mari muliakan nama Tuhan. Akulah karya-Mu. Thank you, Jesus. Your mercy, your kindness, glory bagi nama-Mu Tuhan. Agungkan Tuhan, agungkan namanya. Engkau naik ke surga, begitu besar kemuliaan-Mu Tuhan. Thank you, Jesus. Engkau layak ku tinggikan Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dalam Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan luhur, berkorban bagi kami Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah saja Yesus Kristus
Yesus, kenaikan-Mu merupakan suatu kemuliaan yang sangat luar biasa atas setiap dari kami ya Tuhan. Engkau sangat baik bagi setiap dari kami. Dan kami akan terus muliakan nama-Mu, memuji kebesaran-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Kiranya Engkau memberkati setiap dari kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan ibadah ini hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat sidang Jumat sekalian. Amin. Semangat sidang Jumat sekalian. Puji nama Tuhan, beri kembang bagi nama Tuhan. Haleluya. Pujian kita selanjutnya akan membangkitkan kembali semangat kita untuk memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian Allah bangkit. Jangan lupa nanti ada di chorus pas Allah bangkit, bersoraklah. Katakan hey. Yang gak katakan hey, saya ajak ke depan untuk gerakan-gerakannya. Amin sidang jemaat sekalian. Puji nama Tuhan. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syak di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh, serahkanlah musuhmu, selamatkanlah umat-Mu. Ada syak di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syak di tempat kudusnya. Oh oh oh, oh oh oh, gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Ada syak di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syak di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Katakan hey. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ada syak di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh oh.
Beri kembali bagi nama Tuhan. Untuk sidang jemaat sekalian yang ingin duduk dipersilahkan, tapi untuk kaum muda yang merasa semangat 45 dimohon untuk berdiri. Mas semangat sidang jemaat sekalian. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Lagu kita selanjutnya ini akan lebih bersemangat lagi. Jadi saya menggunakan sidang jemaat sekalian untuk tepuk tangan untuk lebih kencang lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertaut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertaut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan bersama-sama, Jalan Raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita akan menyanyikan pujian Oleh Kuasa Darah-Mu. Pada pujian ini, tentunya kita semua tahu bahwa betapa besar pengorbanan Tuhan atas setiap dari kita. Kita masih bisa berkumpul beribadah di tempat ini semua karena pengorbanan dari Tuhan. Tanpa pengorbanan dan darah yang telah diberikan oleh Tuhan, kita pastinya sudah tidak berkumpul bersama-sama di sini.
Begitu besar kasih Tuhan atas setiap dari kita. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. sungguh besar anugerah-Mu. Selamatkan hidup, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara sini cuma untuk kembali bangkit berdiri, kita muliakan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan kami,
memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa dalam-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu bagi setiap kami yang menyatakan diri kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Kami sekarang menjadi ciptaan baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami diberikan kesempatan lagi mengingat, memperingati, merenungkan bahwa Engkau sudah naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami, dan kami yang di bumi diberikan satu perintah, menyatakan Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada setiap orang yang akan kami temui. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman lagi. Kami rindu firman itu sendiri yang bekerja dalam setiap hati kami, membawa kami berjalan, mengarahkan setiap langkah kami, sehingga kami memang menjadi pribadi-pribadi yang selalu berstatus anak Tuhan yang memiliki kerajaan surga itu. Berbicaralah Tuhan melalui Bapak Gembala, biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun, bahkan memberikan kesehatan, kekuatan sepanjang firman Tuhan ini. Terima kasih Bapak. Kami akan sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tes cek. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom. Sekali lagi yang di lantai 1, shalom. Terima kasih untuk Tuhan yang telah bangkit dan telah naik ke surga 2000 tahun yang lalu, yang kemudian membuat seorang tokoh penting dalam sejarah bisa ditampilkan. Dia ini bernama Nicky Cruz. Nicky, ya, yang berambut putih itu. Dia kelihatannya sekarang wajahnya begitu teduh, begitu nyaman dilihat, merangkul orang-orang yang kecanduan narkoba, orang-orang kriminal, orang-orang geng-geng yang ada di Amerika Serikat. Dan pelayanannya terkenal di seluruh dunia. Saudara bisa mengecek dan mengetik nama dia, Nicky Cruz. Saudara akan menemukan bahwa hamba Tuhan ini adalah pribadi yang luar biasa. Tetapi tahukah kita, Nicky pada tahun 1938 dia lahir di dalam keluarga yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan akhirnya dia bertumbuh menjadi remaja dan akhirnya menjadi pemimpin geng di Amerika Serikat. Membunuh di depan orang itu biasa bagi dia. Menjadi geng narkoba, pengedar narkoba di berbagai daerah di Amerika. Dan dia adalah gembongnya. Dia adalah pimpinannya. Dia seorang yang sangat sadis dan sangat-sangat jahat. Tapi saudara tahu, suatu saat dia dipertemukan Tuhan dengan seorang pendeta bernama David Wilkerson. David Wilkerson ini seorang hamba Tuhan, dia merasa terbeban melihat anak muda ini. Akhirnya dia menginjil kepada Nicky. Ketika David menginjil kepada Nicky, apa yang terjadi? Nicky mengancam pendeta ini dan akan dibunuh. Tapi apa jawab David Wilkerson? Dia jawab apa?
Dia bilang begini, saudara kita baca sama-sama, ini kisah bukan Alkitab, kisah tapi harus menginspirasi. Yesus yang telah naik ke surga mengubahkan banyak orang. Kita membaca pendeta ini ngomong apa? 1, 2 ya. Kamu bisa memotong tubuh saya menjadi 1000 bagian, tetapi tiap bagiannya akan tetap berkata, Yesus mengasihimu. Amin jemaat. Kita bisa saja menolak firman Allah. Kita bisa saja berkata, omong kosong itu beribadah, omong kosong itu kenaikan Yesus. Tetapi Yesus akan tetap berkata, aku mengasihi engkau, Miguel. Yesus akan tetap berkata, aku mengasihi engkau, jemaat yang ada di Healing Insight. Serusak apapun, sebobrok apapun, untuk itulah Yesus naik ke surga. Yesus naik ke surga bukan show off. Yesus naik ke surga bukan pertunjukan show spektakuler. Tapi ada sesuatu yang dia lakukan. Apa itu? Merubah seseorang yang tidak bisa dibayangkan kejahatannya, lalu kemudian dirubah. Oleh apa? Kuasa yang luar biasa dari Tuhan. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan. Memperingati hari kenaikan Yesus ini kita akan mendengarkan firman Allah singkat dengan tema yang sangat penting. Menerima kuasa yang tak biasa. Di grup Healing Insight saudara sudah menerima flyer saya. Kira-kira begitulah alur dari khotbah ini. Kita sama-sama mengatakan tema penting ini. Menerima kuasa yang tak biasa. 2 ya. Menerima kuasa yang tak biasa. Menurut Kisah Rasul ayat 8, mari kita baca secara bergantian. Kisah Rasul 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan kita baca bergantian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat, Sesudah ia mengangkat demikian, terangkatlah ia. sebentar. Karena ini direkam harus ada yang bacakan supaya masuk suara. Kisah Rasul 1 ayat 9, saya ulangi ya, dipandu oleh Mas Jo. Sudah ya, siapa tahu loh, kita nggak boleh menghakimi. Ayat 9 dibaca yang keras ya, dekat ke sini ya, karena masuk TV suaranya ya. Ayat 9, 2 ya. Sesudah ia mengangkat demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, Ya. akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu yang melihat dia naik ke sorga. Tetapi kamu akan menerima kuasa, ayat 8 saya ulangi baca. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah kalimat yang terakhir yang disampaikan oleh Yesus sebelum dia betul-betul meninggalkan murid-muridnya naik ke surga. Apa itu? Dia bicara tentang kuasa. Dia bicara tentang power. Bagi saya ini bukan kata-kata biasa. Biasanya kalau orang yang kita kasihi atau orang tua atau paman atau siapa saja yang datang, maka dia pulang, kita menerima kuasa. Enggak. Kita menerima biasanya loh ya, angpau, jajan. Menerima apa? Menerima sesuatu yang kita terima untuk kita pakai lalu habis. Tetapi ketika Yesus naik ke surga, dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa. Ini bukan kata-kata biasa menurut saya. Bagi saya ini sangat penting sekali.
Kuasa itulah yang bisa merubah Nick, seorang gembong narkoba, seorang geng yang mengacau di kota di Amerika Serikat. Itu yang merubah. Kuasa inilah yang merubah Rasul Paulus dalam perjalanan menuju kota Damsyik. Dia sudah punya surat kuasa untuk membunuh orang-orang Kristen. Di tengah jalan, kuasa ini merubah hidupnya. Tadi kita sudah menyanyikan, oleh kuasa darahmu kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan baru. Uang tidak bisa membuat orang menjadi baru. Harta tidak bisa membuat orang menjadi baru. Pendidikan tidak bisa membuat orang menjadi manusia baru. Tambah pintar ya, pintar korupsi. Tambah pintar ya, pintar ngeles. Tetapi menjadi manusia baru. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan kepada muridnya, kamu harus menerima kuasa ini. Ada yang kebablasan. Banyak orang Kristen hari-hari ini menggunakan kuasa ini secara tidak tepat. Menggunakan kuasa nama Yesus ini seolah-olah terlalu pede. Sedikit-sedikit nama Yesus. Sampai kesenggol kecoa pun nama Yesus disebutkan. Betul enggak? Banyak orang asal-asalan. Wah, Tuhan sudah katakan bahwa Dia memberikan kuasa kepada kita, maka kita adalah orang-orang yang berkuasa. Hati-hati. Saudara baca pasal 1 ayat yang keempat. Kuasa ini tidak sembarangan diberikan. Saya rindu kuasa ini menjadi milik seluruh sidang jemaat. Saya dan keluarga. Tetapi harus dengan pengertian. Khotbah ini tidak dimaksudkan mensugesti saudara, mendorong saudara menjadi orang yang seperti di awan-awan mabuk. Ya kuasa Tuhan, tapi tidak mengerti. Saudara baca pasal 1 ayat 4 dengan keras dibantu Mas Jo. Ayat yang keempat, tolong baca keras. Kisah Rasul 1 tadi, ayat yang keempat sekarang. Kisah Rasul 1 pasal 4. Ayat 4. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, Ya. ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Melarang murid-murid meninggalkan Yerusalem terus. Dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Ya, terima kasih. Tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Kamu harus menanti, harus menunggu. Ini adalah syarat yang sangat penting untuk menerima kuasa itu, saudara. Intinya adalah kuasa yang dijanjikan oleh Tuhan ini bisa diterima oleh siapa? Hanya orang-orang yang taat kepada firman Tuhan. Amin. Syaratnya adalah ketaatan. Murid-murid sudah tidak diragukan lagi. 3,5 tahun murid-murid bersama berjalan dengan Yesus 3,5 tahun. Saudara coba hitung berapa hari itu. 1 tahun 360 hari. Kali 3,5. Berapa? Banyak. Kalau saya hitung-hitung dalam perhitungan saya, kalau orang kuliah, ya, orang kuliah itu 4 tahun, dia harus menyelesaikan sistem kuliah namanya jam kuliah atau SKS. Itu harus menyelesaikan sekarang ini 140. Kalau zaman saya 162. Saya dulu produk 162. Sekarang 140 bisa sarjana. 140 jam, 140 SKS dikalikan 4 tahun. Lalu kemudian saya coba hitung-hitung, orang kuliah itu datang pagi jam 8, pulang jam 12, paling banter jam 3. Murid-murid setiap hari, setiap detik, 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 30 hari dalam 1 bulan. Selama 3,5 tahun, saya hitung, mereka bukan cuma lulus S1. Mereka lulus S3.
bersama-sama dengan Yesus. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan dirinya Kristen, baru ketemu dengan namanya Kristen, nama Yesus, tiba-tiba mengusir setan, tiba-tiba mengatakan aku punya kuasa. Itulah 7 anak Skewa. Kita nggak usah baca dalam Kisah Rasul pada pasal yang lain, Kisah Rasul pasal yang di depannya nanti Rasul Paulus itu. Ada 7 dukun, anak dukun yang bernama Skewa, menggunakan kuasa ini, mengusir setan demi nama Yesus. Apa yang terjadi? Ditunggang balikan, ditunggangi sama setan itu. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu? Nah, banyak orang Kristen hari-hari ini kepedean. Kepedean menggunakan nama Yesus, kepedean menggunakan kuasa Tuhan, tapi Tuhan sendiri mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Hati saya sedih sambil berbicara ini. Kita menyanyi mengatakan Yesus Tuhanku. Kita menyanyi ada kuasa dalam nama Yesus. Pertanyaannya, sudahkah engkau taat? Sudahkah engkau menanti? Yesus katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Menurut saudara, ngapain sih? Kita harus nunggu 10 hari. Biasanya kalau orang Pentakosta, mulai hari ini nanti malam sudah ada doa 10 hari sampai nanti hari Minggu, hari Pentakosta. Sampai hari Pentakosta. Setiap malam 10 hari itu berdoa menunggu Roh Kudus katanya. Kita tidak lakukan itu lagi karena Roh Kudusnya sudah turun, tidak ditunggu-tunggu lagi. Tapi saya ingin menyampaikan, jangan tinggalkan Yerusalem. 10 hari. Padahal di Yerusalem mencekam saudara. Yerusalem menakutkan. Yerusalem menggelisahkan. Murid-murid bisa berkata, lah apa sih? Kenapa nggak boleh ninggalkan Yerusalem? Ah, pergilah sebentar, nanti kita balik lagi. Kan bisa saja. Tapi Yesus menuntut ketaatan. Bukan masalah boleh atau tidak boleh, tetapi kita taat atau tidak taat. Oh Pak Pendeta, emangnya kuasa Roh Kudus hanya ada di Yerusalem? Bukankah kuasa Roh Kudus juga ada di Surabaya? Emang kuasa Roh Kudus hanya ada di gereja A, di penggembalaan? Bukankah nggak ada kuasa Roh Kudus di gereja B? Jadi sesuka hatiku lah, aku ke sini sebentar, aku ke situ sebentar, kan aku CEO-nya. Aku yang ngatur hidupku. Kan aku yang ngatur hidupku. Ngapain harus nunggu di Yerusalem kuasa itu? Berarti kuasa Tuhan terbatas dong. Kok hanya di Yerusalem? Kenapa enggak bisa di Galilea? Saudara, saya ulangi. Ini berbicara ketaatan. Ini bukan berbicara bisa atau tidak bisa, boleh atau tidak boleh. Tuhan berkuasa dimanapun. Amin jemaat. Tapi Tuhan minta kita taat. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mengapa jangan tinggalkan Yerusalem? Pada waktu itu Yerusalem adalah pusat ibadah. Yerusalem adalah tempat penggembalaan bagi umatnya. Yerusalem mengandung janji yang sangat panjang. Kita akan baca satu ayat nanti. Jangan tinggalkan Yerusalem, karena Yerusalem adalah tempat yang aku tunjuk untuk kamu. Yerusalem adalah tempat peribadatan. Jangan tinggalkan. Coba kita baca Mazmur 132, kalau tidak salah ya. Mazmur 132, ayat yang ke-13. Tolong lihat Raja sebentar, secara cepat, apakah benar ayat yang saya tunjuk. Mazmur 132, ayat 13 sampai 14, tentang Tuhan memilih Sion. Betul? Betul, tolong bacakan. 132 ayat 13, duduk saja.
Mazmur 132, atau tolong dibacakan. Sidang jemaat baca bersama-sama ya. 1, 2, ya. Amin. Tuhan telah memilih Sion. Sion artinya Yerusalem. Tuhan telah memilih Yerusalem. Jangan tinggalkan. Nanti ada waktunya kamu boleh meninggalkan. Jadi dari sini saya melihat, biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Amin. Kita diminta hanya untuk taat. Hari ini Tuhan katakan di Yerusalem, besok dia suruh pergi ke Galilea, ke Samaria, sampai seluruh ujung bumi. Oh, di sini saya belajar. Biarlah Tuhan yang mengaransemen hidup saya. Biarlah Tuhan yang mengatur hidup saya. Saya mau taat saja. Amin jemaat. Aransemen Tuhan, pengaturan dan penataan Tuhan atas hidup kita lewat apa saudara? Lewat firman Tuhan. Itulah untungnya jemaat itu digembalakan. Saya kasih tahu jemaat ya. Inilah untungnya jemaat itu kalau tergembala di sebuah tempat. Saudara jangan berpikir Pak Stefan ini ngomong gini supaya jemaat di sini. Enggak. Kalian dengar khotbah saya dulu. Cari tempat penggembalaan di mana kamu nyaman. Asal jangan pindah-pindah. Ya tentu saya senang kalau saudara beribadah di sini. Tapi jangan berpikiran gitu. Untung sekali orang yang tergembala. Kenapa? Firman Tuhan itulah nanti yang akan menuntun hidupnya. Ada satu hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menata hidup kita, untuk membina hidup kita. Kalau saudara ditanam di sana, dicabut pindah ditanam di sini, dicabut pindah ditanam di sana, pindah di gereja sana, ditanam dipindah ke sana, tumbuh bonsai. Betul? Tumbuh sih. Masuk surga, pasti masuk surga. Di sana Yesus juga diberitakan. Tapi mahkotamu gundul. Kamu tidak punya kemuliaan, mahkota kemuliaan. Di surga yang mulia itu, kamu hanya akan jadi apa? Pemirsa. Tidak bertumbuh, tidak taat. Begitu mendengarkan khotbah di sebuah gereja, keras khotbah pendetanya, sakit hati. Harusnya waktu sakit hati, jangan pergi. Disakiti lagi besoknya, amin. Iya. Karena kalau sudah terasa sakit berarti terbukti kamu punya hati. Begitu sakit, keras sekali kalimat ini. Besok, karena orang kalau dioperasi itu harus dilukai. Harus firman Allah tajam bagaikan pedang bermata dua. Menusuk sampai ke sumsum, memisahkan jiwa dan roh. Amin jemaat. Iya, hari ini sakit, masih kurang itu. Besok kamu harus jungkir balik. Hidupmu harus dirubah. Cara berpikirmu harus diperbaiki. Sampai kamu menjadi sebuah formasi bentuk manusia yang seutuhnya. Manusia yang taat. Orang pintar banyak adik-adik. Saya ulangi. Banyak orang pintar. Lebih pintar dari siapapun banyak orang jenius di dunia ini. Orang taat sulit dicari. Orang taat sulit dicari. Tapi Tuhan mencari orang yang taat. Tuhan mencari orang yang taat. Jangan tinggalkan Yerusalem. Petrus dan kawan-kawan tidak membantah. Mengapa kuasa itu harus di Yerusalem? Bukankah di tempat lain juga bisa? Mereka menunggu. Betul-betul menunggu. Saudara tahu apa yang terjadi kepada orang-orang yang taat? Kita tidak perlu baca. Saudara silakan baca khotbahnya Petrus. Pasal berapa khotbahnya Petrus? Kisah Rasul 1 setelah itu tadi? Setelah Kisah Rasul 1? Petrus berkhotbah setelah menerima kuasa di hari Pentakosta. Dia berkhotbah. Berapa juta yang bertobat, Jordan? Hah? Banyak. Ya banyak yang bertobat. Berapa? Yes. Petrus
Petrus setelah menerima kuasa itu dia berkhotbah, dia berdiri. Yesus Kristus itulah yang kami beritakan. 3.000 jiwa bertobat. Tadinya siapa dia? Jangankan menghadapi orang 3.000 orang, menghadapi seorang hamba perempuan. Ketika Yesus akan disalib, Petrus datang dari belakang nemplok-nemplok gitu. Melihat Yesus yang sudah ditangkap, lalu ada seorang hamba perempuan. Kayaknya kamu satu dari grup itu ya, kamu temannya. Kamu ini ngomong apa? Aku nggak kenal sama itu. Penakut. Orang yang tidak menerima kuasa, yang tidak punya kuasa dari Roh Kudus. Penakut. Ada masalah sedikit, mundur. Orang yang tidak menerima kuasa dari Tuhan ini penakut. Tidak berani mengakui kesalahan, penakut itu. Orang yang tidak berani mengakui kesalahannya penakut. Rasa benar terus. Rumusnya sudah dia buat. Kalau suami salah, memang salah. Itu nomor 1. Ya, rumus kedua, kalau istri salah, kembali ke rumus nomor 1, suami yang salah. Kelihatan kedengarannya apa? Lucu. Tapi Alkitab tidak bilang begitu. Para wanita ratu-ratu yang cantik-cantik, Alkitab berkata, beranilah mengakui kesalahan. Jangan ikuti-ikuti yang tadi yang saya bilang tadi itu. Itu rahasia, itu adegan dewasa. Jangan ikuti-ikuti itu. Amin jemaat. Iya, para laki-laki juga begitu. Suami yang mencari makan, suami tidak pernah salah. Yang kedua, ketika suami salah, kembali ke rumus nomor 1. Suami tidak pernah salah, nanti nggak dikasih uang. Loh, laki-laki yang kuat dan pemberani adalah laki-laki yang mau mengakui kesalahan. Kok keras sekali tadi suara perempuan itu? Oh iya, kayaknya tertekan istrinya itu ya. Amin jemaat. Petrus yang tadinya penakut luar biasa menghadapi satu orang wanita saja dia tidak berani. Sekarang menghadapi 3.000 orang. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ada di sana berdialog dan dia berdiri tiba-tiba. Kami tidak mabuk, kami tidak minum-minum anggur, ini baru jam 9. Yesus yang kamu salibkan itu, dia telah bangkit, dia adalah Tuhan yang menyelamatkan hidup manusia. Langsung menangis 3.000 orang. Lalu Bapak Rasul, apa yang harus kami perbuat? Petrus dengan tegas bilang, bertobatlah dan beri dirimu dibaptis. Hati saya, Tuhan, kalau saya menerima kuasa itu, hidupku dirubah. Amin. Coba perhatikan dirimu, jemaat. Mungkin bertahun-tahun, kenapa saya enggak berubah-berubah ya? Dibilangi sabar, menunggu, marah. Anak-anak muda kan gitu ya. Kalau menunggu, katanya pekerjaan yang paling menjemukan, paling membosankan. Tapi nunggu makan, mengasyikkan. Hati-hati. Coba anak-anak muda pikirkan dulu, bertahun-tahun aku ikut Tuhan. Kok enggak berubah-ubah hidupku, kok enggak berubah-berubah sampai hari ini. Coba dipikirkan. Yang malas, yang masih tetap malas itu. Terima kuasa ini, amin. Coba anak-anak muda itu loh. Saya bikin di status saya kemarin, banyak dikomentari orang. Yesus mengatakan, lihatlah burung-burung di udara, jangan yang di darat, pemalas itu. Banyak komentar. Khotbah saya minggu lalu. Tapi betul kan? Anak-anak muda tapi malas. Anak-anak muda tapi jorok. Perhatikan loh. Coba renungkan. Bapak Gembala menyampaikan firman Allah untuk menolong kita. Ada kuasa yang bisa merubah hidupmu. Amin. Aturan orang tua tidak bisa merubahmu. Pasti itu.
Kalau seorang ibu punya anak laki-laki, tegas itu. Bilang sama suaminya, nanti kalau dia pulang main lumpur tak pukul. Ini ibunya udah pegang sapu. Begitu anak laki-lakinya datang, ganteng, sini tak mandiin. Kalah ketegasannya. Bapak-bapak juga begitu. Bilang sama istrinya, ku hajar nanti itu ya, anak perempuan ini. Pulang-pulang malam. Disiapkan pukul-pukulnya. Anak perempuannya pulang, adik udah pulang, gak jadi. Orang tua sangat sulit merubah hidupmu, betul. Kenapa? Dia tersandera rasa kasihan. Saya kasih tahu jujur, terbuka saya katakan. Di rumah saya tegasnya luar biasa di mulut. Paling tegas. Tapi begitu lihat, ya udah, hanya ritual aja, dipukul aja pelan. Dah, berubah kayak. Akhirnya anak-anak itu mengerti, mari kita permainkan papa dan mama kita. Ayo, betul enggak anak-anak, anak muda? Galaknya papa mama kita itu hanya di mulut dan di wajahnya. Hatinya bilang apa? Pak Habil bilang apa? Cuma itunya anakku satu-satunya Pak Pendeta, enggak mungkin kupatahkan kakinya. Ini contoh ya, Habil Miguel anak baik. Iya kan? Enggak mungkin, saya ulangi, orang tua enggak bisa merubah hidupmu, anak-anak muda, lihat. Enggak bisa. Bahkan seringkali kita orang-orang tua ini malah merusak anak-anak itu, memanjakan dan sebagainya. Yang bisa merubah hidupmu adalah kuasa dari Roh Kudus, amin. Maka minta itu, tolong saya sebagai gembala bilang doa ini kepada Tuhan. Hari ini hari kenaikan Yesus, aku menerima kuasa darimu Tuhan. Ubahkan hidupku, amin. Yang malas jadi rajin, yang kotor, yang jorok, jarang mandi jadi suka kebersihan, amin. Gak usah yang lain-lain khotbahnya, gak usah yang sampai di surga-surga dulu. Tentang mandi aja loh kamu malasnya gak karuan. Loh enggak usah yang di surga-surga saya khotbahnya ini. Calon-calon pendeta 4 orang jangan malas, amin. Loh iya loh, mana ada pendeta malas. Jangan. Ibu-ibu jangan malas. Wah nanti Kak belajar dari Ibu Gembala ya. Membaca kitab Amsal, bagaimana seorang istri yang baik. Ada di sana itu, kitab Amsal. Jangan malas, belajar yang sungguh-sungguh. Kita orang-orang tua, Pak Pendeta seperti pohon Pak Pendeta. Namanya pohon kalau sudah tua, sudah nggak bisa dibengkokkan. Nah inilah alasan kita kan. Kalau dibengkokkan, kalau saya berubah nanti, patah. Nah, biar kau remuk sekalian. Penting masuk surga. Yesus bilang apa? Lebih baik kamu tidak punya mata, tapi kamu masuk surga. Daripada matamu lengkap, tapi kamu masuk neraka. Firman Allah ini bukan hanya untuk anak muda. Firman Allah ini untuk semua manusia yang dicintainya. Untuk apa? Supaya kita menerima kuasa ini. Karena memang usia tidak bisa merubah hidup seseorang. Banyak orang tua makin menjadi-jadi. Lalu apa cara memperbaikinya? Saya memiliki firman ini. Kuasa dari Tuhan. Tuhan tolong. Oma-oma para lansia yang datang di sini punya karakter ini B, C, D, E, F. Tidak bisa dirubah. Pengasuh-pengasuh mana bisa merubah. Tidak bisa. Dirinya saja tidak bisa dia rubah. Tapi kita punya Roh Kudus. Amin. Saya berdoa firman Allah ini bisa merubah setiap sidang jemaat, merubah pendeta, merubah keluarganya, merubah kita semuanya. Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem adalah pusat ibadah. Selama kamu menunggu pertolongan, selama kamu menunggu kuasa itu, jangan tinggalkan tempat ibadah, amin. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Ini ayat yang sangat-sangat baik sekali untuk kita perhatikan. Saudara tidak boleh berkata,
nggak usah ke gereja-gerejaan ah. Online kan bisa. Nanti malam kuputar kok YouTube-nya Bapak katanya. Ah, betul kau putar tapi sambil makan soto kau kan. Mana masuk akalmu itu? Rasa kecutnya soto lebih enak dari khotbah kan? Coba baca sama-sama jemaat ya dengan saya. Ibrani 10 ayat 25. Jangan tinggalkan selama menunggu dan menunggu. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tempat ibadah, tempat mujizat. Ibrani 10 ayat 25. Baca sama-sama. 2, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan Terus, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin jemaat. Larangan ya. Bukan ya kalau bisa. Perhatikan ya, dilarang. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini, bukan online. Aku ke gereja kok Pak, tapi gereja online. Alasanmu itu loh. Tuhan bilang jangan. Jangan tinggalkan persekutuan. Ini maksudnya. Ibadah offline ini loh. Hadir. Tidak ada COVID. Datang. Jangan menjauhkan diri. Jangankan meninggalkan, menjauh pun jangan. Kalau sudah mulai duduknya jauh-jauh maksudnya, tapi bukan itu ya. Ada orang itu, saya gembala udah lama guys. Saya jemaat itu cara mundurnya itu dari Tuhan itu gitu. Dulu di depan. Malah di sini. Mulai mundur duduknya. Saya lihat, udah mulai ada yang ini. Pendeta khotbah untuk menolong hidupnya, Roh Kudus dorong pendeta khotbahkan yang ini. Keras, makin mundur duduknya. Tadinya baris 3 jadi baris 4. Pendeta lihat harus ditolong itu. Kasih lagi firman, kan gitu rahasianya. Firman, saya mau ngasih apa? Ngasih duit, enggak punya saya. Ditolak itu firman, enggak kena katanya. Enggak kena. Ditangkis sama dia, enggak kena. Mundur jadi barisan. Masih belum lama, masih barusan ini ada kok di jemaat sini. Makin jauh, saya lihat makin jauh. Betul, tadinya di sini. Makin jauh. Saya lihat hari terakhir dia sebelum meninggalkan di posisinya Pak Gun itu. Mungkin Pak Gun juga. Itu dia. Itu persis di situ. Agak ke kanan, agak di kanan dia. Betul saudara, di kanan paling pojok itu. Nggak lama saya lihat di grup left. Sudah left, tinggalkan. Ini bukan aku pendeta udah lama. Yes. Sebelum dia meninggalkan menjauh dulu. Nah, Alkitab bilang jangan menjauh. Makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Ya semoga makin rohani, tapi teori itu enggak pernah saya lihat itu ya. Enggak pernah orang menjauh dari Tuhan gitu makin rohani gitu, nanti di tempat lain biarlah rohani. Kok sulit saya lihat ya. Kecuali kasih karunia Tuhan ya, kita enggak tahu lagi. Tapi Tuhan katakan jangan menjauh, jangan. Jangan membuat banyak alasan, itu maksudnya. Jangan secara sengaja menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, jangan. Karena apa? Ibadah itu mengandung janji, mengandung kuasa ibadah itu jemaat. Sekarang kalian belum merasakannya anak-anak muda, belum merasakannya. Tapi nanti kalian akan mengerti, oh Tuhan, ibadah itu mengandung janji. Ibadah itu mengandung kuasa. Jangan tinggalkan Yerusalem. Pada pagi hari ini, pesan yang simple. Ketika Yesus naik ke surga, dia mengingatkan supaya kita taat. Kalau kita membuat 100 sampai 1000 alasan, ada banyak alasan meninggalkan Tuhan, sungguhan. Ada begitu banyak alasan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan katakan, taat saja.
Ini kepada 4 orang anak-anak saya ini, calon-calon pendeta ini, dididik, kami didik bersama-sama. Saya selalu mengingatkan mereka supaya hatinya nggak sakit. Gini loh, kamu datang ke sini saya nggak minta. Kamu datang ke sini nggak saya undang. Kamu datang ke sini kami terima untuk kamu dibentuk, untuk kamu diperbaiki. Jadi ketika ada teguran, ada nasihat, sama sekali di hati ini tidak ada maksud untuk menyakitimu. Nangkap. Jemaat datang di sini tidak mungkin dipaksa oleh pendeta. Kalian datang lalu mendengarkan firman Tuhan keras, ditegur, diperbaiki, dinasihati, dipukul, disodok, disobek hatinya. Tuhan tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Tidak pernah itu. Jadi buat dulu itu tameng di dalam pikiran kita. Tuhan tidak pernah bermaksud menyakiti saya. Aku mau taat aja dulu, amin. Ada waktunya kok nanti calon-calon pendeta ini, ada waktunya kok kamu yang nyuruh-nyuruh. Nanti ada waktunya kok ada orang yang bantu kamu memeriksa ini dan itu. Ada waktunya. Ada waktunya, taat. Nah yang seringkali kita pakai pikiran kita, paling firman Tuhan itu salah. Nazaret kan juga tempat yang rohani, tempat lahirnya Yesus. Kita tunggu di Nazaret aja. Enggak, Tuhan mau Yerusalem. Tuhan mau tempat ibadah. Tuhan mau kita menunggu pertolongan itu dengan taat. Ayo sabar jemaat. Sabar menantikan pergumulan-pergumulan kita. Sabar menantikan kuasa yang datangnya dari Tuhan. Tuhan tahu murid-murid membutuhkan pertolongan. Tapi tunggu. Sabar. Ada waktunya. Ojo ke susu. Amin. Ada waktunya, yang sabar. Di sekolah yang sabar. Kerjakan saja apa tugas yang dikasih dosen. Jangan bilang begini, dosen itu memang, ini sering saya dengar ya dari mahasiswa saya. Dosen itu memanfaatkan mahasiswa. Kamu kenapa berpikiran gitu? Kurang kerjaan tak kami, sudah enggak digaji. Terus menyusahkan kamu untuk apa? Untuk apa? Paling pendeta itu sentimen sama saya. Kamu gaji tak saya khotbah ini? Untuk apa? Yang sabar. Ketika Tuhan mengarahkan hidup kita, ketika Tuhan menuntut bikin ini, bikin ini, bikin ini, jangan langsung berpikir, kita ini dimanfaatkan. Maaf ya yang 4 orang yang bersih-bersih gereja ini, kami bisa bayar cleaning service kok. Untuk nyapu gereja ini. Bisa. Ada enggak? Wah. Oh masih bisa lah ya. Oh bisa kata bendara loh. Benar berarti saya ngomong. Iya. Nangkap jemaat. Jangan langsung curiga. Paling uangnya jemaat itu dimakani pendeta. Aku makan kok nanti. Uang jemaat dimakani pendeta. Itu pendeta di sana. Jangan gitu. Taat. Yang kursus musik perhatikan baik-baik ya. Yang kursus musik, anak-anak yang les musik di gereja kita. Taat sama misternya, amin. Perhatikan ini rahasia hidup. Mungkin kamu lebih pintar dari dosenmu. Mungkin kamu lebih pintar dari pendetamu. Mungkin kamu lebih pintar dari mistermu. Tapi ingat, kuasa dari ketaatan membuat kepintaranmu akan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Pemain-pemain musik di sini, walaupun saya pemain musik, insting musik saya itu sangat tinggi. Tapi ketika ada MD itu musik director, ini yang pegang-pegang mic yang enggak seberapa ini. Ketika dia bilang, saya harus ke padahal harusnya sol. Iya benar. Setengah, padahal penuh. Nangkap.
Yes. Kesalahannya dia, tanggung jawabnya dia kepada Tuhan. Saya salah kalau saya tidak taat kepada apa? Bukan karena saya taat, karena dia lebih tua, bukan. Kadang pimpinan kita itu lebih muda dari kita. Kita taat kepada dia bukan karena dia kuat atau pintar atau lebih tua, bukan. Kita taat kepada seseorang karena pengurapan yang ada padanya, amin. Otoritas yang ada padanya. Urapan Roh Kudus yang ada padanya, itu yang membuat kita taat. Maka saudara hanya akan mendengarkan orang yang umurnya lebih tua nanti dari saudara. Jangan, rugi kita. Banyak pemimpin saya, pimpinan-pimpinan saya, banyak pendidikannya itu lebih rendah dari saya. Tapi saya belajar dari firman Allah, taat. Tugas saya memberitahu, Om, kayaknya begini lebih bagus gini Om. Enggak, saya udah putuskan ini. Siap Om, jalankan. Nangkap, amin? Yes. Rencanamu, oh begini solusinya jalan keluar dari masalahku. Tuhan bilang, ini dulu, sabar, ini dulu. Siap, amin? Semua bilang siap. Oh, siapnya aja lemes. Ya, rahasia dari menerima kuasa dari Tuhan adalah taat. Amin. Sabar menunggu. Dan ketika murid-murid telah menerima janji itu, betul-betul yang tadinya seperti Nick yang brutal, penjual narkoba dan sangat-sangat kriminal hidupnya, dijamah oleh Tuhan. Dia mengancam pendeta, sok tahu kamu. Wilkerson, sok tahu kamu David, kamu akan saya bunuh besok. Si pendeta bilang, salahku apa? Aku enggak bikin apa-apa. Kamu enggak gaji saya untuk berkhotbah. Saya hanya ngomong, setiap potongan yang dari tubuh saya yang kamu potong nanti, semuanya tetap berkata, Nick, Yesus mengasihimu. Amin. Semua dari kata-kata firman yang disampaikan hamba Tuhan, satu saja. Yesus mengasihimu. Mungkin sakit, saya tahu kita kan punya perasaan. Pak pendeta ini ngomong kenapa enggak pakai rem. Kalau enggak pakai rem minimal pakai sen. Disikat terus hidupku. Aku seperti dimarah-marahi di gereja itu. Aku seperti dipukuli, ditempeleng tiap hari mendengar firman di sana. Itu sudah benar. Karena apa Tuhan katakan? Aku itu seperti tukang periuk yang membentuk tanah liat. Tanah liat tidak boleh berkata, aku jadi piring aja. Enggak boleh, maaf ya. Pendeta Stephen Manurung tidak boleh berkata, aku mau membentuk kamu jadi pendeta. Jiwaku meronta dan berkata, jangan Tuhan, jangan, aku mau jadi pengusaha. Tuhan bilang, enggak. Yang pengusaha Nelson saja. Biar dia nanti yang bangun gerejamu. Nelson Sutopo maksud saya. Oh, Nelson Manurung ya. Nangkap jemaat, kita enggak bisa memberontak masalahnya. Dia adalah penjunan yang menciptakan kita. Raja, kuliah musik. Cita-citanya ingin jadi musisi. Tuhan bilang, enggak Raja. Enggak, aku mau jadikan kamu hamba Tuhan. Raja harus berani berkata dengan segala air mata, jadilah kehendakmu Tuhan, amin. Ketika saudara lahir dari keluarga A, keluarga mungkin yang sederhana, miskin, tapi Tuhan ingin membentuk hidupmu. Kamu harus keluar dari mental keluarga yang miskin itu. Kamu harus seperti burung-burung di langit, bermental tinggi, bekerja keras. Jangan ikuti nenek moyangmu, minum-minum, mabuk-mabuk, hambur-hamburkan uang kasar kepada istri. Jangan, aku ingin membentukmu. Nick dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Menjadi penginjil yang terkenal di seluruh dunia. Namanya sampai hari ini dikenang, bahkan sampai disedati. Dibentuk oleh Tuhan. Taat. Memang sakit, tanah liat dipukul, diputar, dibentuk, dipukul lagi, dibentuk lagi. Kadangkala kita teriak, mengapa harus aku Tuhan? Itu saya dulu, 98. Mengapa harus aku? Aku datang ke Pulau Batam ini mencari uang, ingin membantu. Lihat, bagus kan? Ingin membantu orang tuaku. Ada banyak orang merantau gak mikirin orang tua.
Saya umur 18-19 tahun merantau, pikiran saya terpaku. Ingin membantu papa mama saya miskin sekali. Adik-adik saya 3 pengen saya kuliahkan. Satu kampung itu gak ada orang lulus kuliah, gak ada sarjana di kampung itu. Saya pengen Tuhan. Umur 19 sudah mulai kerja. Malah dibentuk Tuhan mau jadi hamba Tuhan. Aku bilang, aku mau bilang apa sama papaku? Aku mau, tetapi sebenarnya aku enggak mau. Terus bagaimana papa mamaku? Bagaimana adik-adikku? Tuhan bilang tidak ada suaranya. Aku yang tanggung jawab. Amin jemaat. Minggu lalu saya sudah saksikan apa yang terjadi setelah saya jadi hamba Tuhan. Tidak bisa kirim uang lagi. Apa yang terjadi? Papa mama saya diberkati Tuhan. Jadi buruh tani. Jadi memburuhkan orang untuk bekerja di kebunnya, di sawahnya. Sampai hari ini. Saya enggak punya uang. Tetapi ketika kita taat, walaupun pikiran kita baik, jemaat perhatikan ini. Pikiran kita baik. Hari Minggu lembur lebih banyak uang lembur kok. Bilang nanti sama pendeta ini, kalau aku lembur banyak uangnya, aku kirim pun uang ke gereja nanti. Kelihatan baik toh? Kelihatan bagus. Tapi Tuhan minta kita taat. Supaya kita dibentuk seturut maunya Tuhan. Amin. Ada di sini anak-anak muda yang belum tahu kamu jadi apa? Aduh belum tahu Pak. Setiap ditanya cita-citamu apa? Belum tahu. Bahaya itu. Jangan ya. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan taruh sesuatu di hatimu untuk negeri ini. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan taruh kuasa untuk kamu bisa melihat masa depanmu. Oh iya, aku mau jadi dokter. Oh iya, aku mau jadi pengusaha. Oh iya, aku mau jadi pendeta. Oh iya, aku mau jadi pendoa. Supaya hidup kita berguna. 12 rasul minus Yudas Iskariot yang sudah mengkhianati Yesus. Sampai hari ini nama-nama mereka pun masih dipakai menjadi nama-nama dari anak-anak kita. Amin. Intinya apa? Taat. T-A-A-T. Dari atas, dari depan dibaca taat. Dari belakang taat. Tidak ada pilihan. Taat. Walaupun menurut kita tidak masuk akal. Walaupun masalah belum selesai. Tunggu, taat. Kita nyanyikan lagu yang sudah dikirim di grup jemaat untuk dipelajari. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetapi kami tetap percaya. Terima kasih Tuhan untuk kuasa yang sudah Engkau berikan. Kami tidak asal klaim janji Tuhan. Kami tidak asal-asal menerima perkataan-Mu. Tetapi oleh Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, memampukan kami untuk percaya. Ampunilah segala dosa-dosa dan kekurangan kami. Ampunilah segala kelemahan kami Tuhan. Kami mau datang bersyukur dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh kami datang. Ajarkan kami untuk percaya. Ajarkan kami untuk menantikan Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, melewati tangisan, rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. tapi iman kami berkata, imanku berkata, Tuhanku yang pegang Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, selalu bekerja. Meski mata
Walaupun gunung tak berpindah, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, tak mengapa, asal Kau di sampingku. walaupun masalah masih ada, Walaupun masalahku tunggulah masih janji Tuhan, ada, tunggulah kuasa tetap Tuhan. percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku Amin, iman. padamu Tuhan yang setia. Oh, iman kami tetap kepadamu Tuhan. Katakan jemaat, jiwa kita bertanya-tanya, apakah masih ada harapan Tuhan? Aku bertanya, apakah masih ada harapan? Ya, masih ada, tetap ada. Melewati tangisan, Rasa sesak di dada, rasa sesak di dada. tapi ini iman kami Tuhan. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, Kami tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa Tuhan, tak mengapa, asal Kau di sampingku. walaupun masalahku masih Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. padamu Tuhan. Walaupun gunung tak berpindah, kami percaya. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, Tak mengapa, asal Engkau ada. asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Taruh tanganmu di hatimu. Walaupun gunung belum dipindahkan Tuhan, Gunung itu tak katakan di hatimu, berpindah, ku
tetap percaya, tak ada yang punya kuasa. Amin. Sekalipun ku dalam lembah gelap, asal ada Yesus tak mengapa. Oh, Engkau yang paling penting Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, kami mau taat, tetap percaya. Kami mau belajar Tuhan-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang mari katakan jemaat, kita ambil waktu yang cukup. Kita ambil waktu yang cukup. Walaupun gunung itu tak berpindah, masalahmu sebesar percaya, masalah yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa, asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Walaupun masalahku masih ada, haleluya, tetap percaya. Dia tahu pergumulan kita, Dia tahu kita takut, Dia tahu kita lemah, takkan pernah berubah. Namun jangan pernah meninggalkan Yerusalem, meninggalkan persekutuan, meninggalkan Tuhan yang setia. Iman yang ku pegang, iman yang ku pegang, iman yang haleluya. Tambahkanlah iman kami Tuhan padamu Tuhan yang setia. Oh terima kasih, oh kami bersyukur, kami milik-Mu Tuhan. Berikanlah kuasa itu dalam hidup, berikanlah kuasa untuk taat, berikanlah kuasa untuk sabar menantikan. Engkau yang kami percaya, Engkau yang kami percaya. Jemaat jangan ragu kepada Tuhan, jangan ragu kepada Tuhan-Mu. Dia tahu, Dia tahu. Petrus ketakutan, Andreas ketakutan. Dia tahu kita takut, Dia tahu kita tak berdaya. Dia minta kita taat. Oh kami datang, haleluya. Walaupun masalahku masih ada,
tetap percaya. Bapak Pendeta Muda Gunadi bisa bersyafaat untuk kita semua. Oh, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Tak sedetik pun Engkau merencanakan yang jahat bagi kami, Bapa. Tak sedikit pun Engkau merencanakan yang tidak baik bagi kami, Bapa. Engkau merencanakan damai sejahtera bagi setiap kami. Rencanamu indah bagi setiap kami. Tetapi kami seringkali mempertanyakan Tuhan dalam hidup kami. Seringkali kami bertanya, di mana ada Tuhan? Mengapa ini terjadi dalam hidup kami? Oh, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Biar lewat momen di hari ini, Engkau bangkit. Engkau telah bangkit membuktikan bahwa Engkau hidup. Dan kami belajar percaya kepada Engkau setia, Roh Kudus-Mu yang Kau berikan bagi kami Bapa, agar kami bisa tetap taat kepada Engkau, percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa untuk cinta-Mu. Tak ada kata yang kami bisa ucapkan, hanya terima kasih Tuhan. Bertumbuhlah firman Tuhan yang kami dengar itu dalam hidup kami Bapa. Berbuahlah itu dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberkati kami. Semakin melimpahlah kasih Tuhan dalam kehidupannya. Kau berkati juga bersama dengan Ibu Gembala, Tuhan yang berkati kedua hamba-Mu, membawa umat-Mu semakin mencintai Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami aminkan firman-Mu. Di doa kami ini sukacita kami Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Diberkatilah kebenaran firman Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan melakukan persembahan. Kepada petugas persembahan saya undang untuk ke depan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu bagi setiap dari kami ya Tuhan yang ada di tempat ini. Saat ini kami akan belajar untuk mengembalikan sedikit dari apa yang kami miliki ya Bapa. Kiranya Engkau berkati setiap dari kami. Dan kiranya persembahan ini dipergunakan untuk muliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita nyanyikan pujian Dia Sungguh Baik. Kepada petugas dipersilahkan.
ya Tuhan, Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan, Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan, Allah kemenanganku. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you, He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Pengumuman untuk hari Minggu akan diadakan ibadah umum pada jam 8 pagi. Dan untuk pelayan sudah dikirimkan juga, jangan lupa untuk datang lebih awal ya para pelayan sekalian. Kemudian setelah ibadah umum akan dilaksanakan ibadah sekolah minggu pada jam 10 pagi. Betul ya? Tiba saatnya kita akan berdoa. Saya undang untuk kepada Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa. Mari jemaat, sebelum kita bersyafaat, minggu ini adalah minggu yang libur panjang. Kalau saudara berlibur, bepergian jauh, hati-hati berkendara, kemudian hati-hati juga dompetnya, supaya jangan jatuh, maksud saya ya. Jangan sampai pulang dari liburan, malah jambak-jambaan, jadi sakit kepala. Jadi artinya bijaksana, liburan lah, tapi berkualitas, tidak harus keluar kota juga ya Pak Yefta ya. Ya di dalam kota juga yang penting bisa happy, amin ya. Ya puji Tuhan. Anak-anak muda ada rencana liburan atau mancing atau apa? Hah? Kerja juga. No, tolong yang kerja didoakan ya, supaya lemburnya bisa. Puji Tuhan ya. Pesan saya sebagai gembala, karena youth juga enggak ada ya. Ya jadi enggak ada ibadah youth, saya tambahkan sedikit pengumuman. Karena libur bersama, sampai hari Minggu ketemu lagi bersama-sama kita di sini. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyafaat. Bapa, minggu ini minggu yang cukup panjang liburnya, namun ada yang bekerja juga. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan. Yang berlibur keluarga atau pribadi, atau sudah ada yang berlibur, Christine di Thailand, dan yang jemaat yang lain kami tidak tahu. Tuhan sertai, lindungi hingga kembalinya ke Indonesia, ke Surabaya, Sidoarjo dengan selamat. Lindungi perjalanan umat-Mu dalam liburan ini, sertai agar sukacita mereka nikmati karena libur yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini, sehingga dengan berlibur pun kami bisa memuliakan Tuhan. Pertemukan kami kembali dalam persekutuan ibadah yang sama pada hari Minggu mendatang, agar sukacita kami melimpah. Pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ditunjuk dan berlatih memuliakan Tuhan lewat pelayanan ini.
Berkatilah pelayanan kami, baik di gereja ini maupun di panti. Lindungi sertai berkati semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan, para pengasuh kami, pimpinan-pimpinan. Lindungi sertai para donatur khususnya untuk panti kami. Tuhan kirimkan berkat-berkat Tuhan lewat orang-orang yang mencintai pelayanan ini. Dan berkatilah mereka kembali berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami yang sedang menantikan pengumuman, anak Jevani yang akan menantikan pengumuman di Universitas Erlangga, dan juga anak-anak kami yang lain. Biarlah hasil yang terbaik Tuhan berikan, sehingga anak-anak kami bersuka cita memuliakan Tuhan. Mohon di musim banyak ada sakit, Tuhan berikan kami pemulihan secara sempurna. Terima kasih Bapa, kami tidak minta banyak, kami hanya ingin bersyukur atas anugerah-Mu yang sudah memberkati dan menyertai kami. Mari jemaat kita berdiri bersama-sama. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah-Mu yang selalu mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Bapa Pencipta langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang mengasihi dan berkorban bagimu, dan persekutuan kuasa dari Roh-Nya yang kudus. Kuasa itulah yang menyertai engkau dan memberkati engkau lagi di sepanjang jalanmu hari ini. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah bersama dengan Tuhan dan bawalah berkat ini dan jadilah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.